Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yulfi Fazilah, mahasiswi PPG Prajabatan 2024. Pada topik ini akan membahas tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga refleksi pada topik ini. Nah, ingin tahu penjelasannya bagaimana? Silahkan tonton video berikut ini. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang sangat mendalam dan relevan hingga saat ini. Beliau meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mencapai kemerdekaan sejati, bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari segala bentuk belenggu yang membatasi potensi manusia. Konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan menjadi contoh, di mana seorang pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam segala hal. Yang kedua ada ing madya mangun korso, yang artinya di tengah membangun semangat. Maksudnya adalah seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Yang dimaksud di sini adalah seorang pendidik harus memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Selanjutnya yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Salah satu konsep yang penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Beliau menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan perlu dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai proses pengembangan pribadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses pengembangan pribadi yang berkesinambungan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya di era modern. Meskipun hidup di masa lalu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini. Konsep pendidikan yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, dan pentingnya pendidikan sepanjang hayat masih sangat relevan dengan tantangan pendidikan di era modern. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pentingnya peran guru. Guru sebagai pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik. Yang kedua, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, di mana pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang ketiga, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Yang terakhir ada pendidikan sepanjang hayat. Proses belajar tidak berhenti setelah lulus sekolah, tetapi harus terus berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu refleksi pada topik ini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Saya berpikir, peserta didik hanya sebagai wadah kosong yang perlu diisi pengetahuan. Menjadi seseorang yang mengakui potensi dan kekuatan unik yang dimiliki setiap individu, ini adalah pemahaman yang lebih holistik dan sesuai dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dan saya menyadari
bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membantu peserta didik untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa pendidikan telah mengalami perluasan. Saya menyadari bahwa pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan karakter dan kepribadian yang utuh. Selain itu, saya memahami pentingnya mempertimbangkan konteks sosial budaya dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik, untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri mereka secara optimal. Saya akan mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya lokal ke dalam materi pembelajaran untuk memperkaya pemahaman peserta didik terhadap akar budaya mereka. Selain itu, pendidikan karakter akan menjadi fokus utama dalam upaya pembentukan pribadi peserta didik yang berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah investasi paling berharga yang dapat diberikan kepada seseorang. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, memperluas wawasan, dan membuka peluang yang lebih luas di masa depan. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi diri, berpikir kritis, dan menjadi warga negara yang produktif. Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan suatu bangsa. Singkatnya, pendidikan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang cerah. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.